Halo semua, perkenalkan saya Vanessa Caroline Wibowo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal umum, buku besar, dan juga neraca saldo. Pertama, kita perlu untuk membuat COA gabungan. COA gabungan itu apa sih? COA sendiri adalah Chart of Account, di mana Chart of Account ini lebih dikenal dengan nomor referensi. Dan kalau COA gabungan sendiri adalah gabungan dari nomor referensi dan juga nama akunnya. Di sini kita menggunakan Excel, Microsoft Excel. Di Microsoft Excel kita bisa menggunakan rumus sama dengan concatenate atau concatenate, buka kurung, nomor COA-nya, titik koma, petik 2, spasi petik 2, titik koma, nama akunnya. Seperti itu. Ini adalah rumus dari COA gabungan. Untuk akun-akun lainnya tinggal ditarik dari bagian kas sampai ke bawah. Seperti ini. Ini adalah COA gabungan. Jadi gabungan antara nomor referensinya dan juga nama akunnya. Kegunaan COA sendiri apa sih? Kegunaan COA sendiri adalah memudahkan kita dalam eh, menulis akun karena nanti COA gabungan ini akan digunakan pada eh, penulisan di jurnal umum. Oke, kita lanjut ke bagian jurnal umum. Di jurnal umum sendiri, tabelnya terdapat nomor, tanggal, kemudian akun debit, akun kredit, debit, kredit, keterangan, dan juga akun. Selanjutnya kita akan buat tabel terlebih dahulu. Kita bikin bordernya. Border. Oke, aku akan susun dulu tabelnya. Oke, seperti itu. Nah, pertama kita ubah bagian tanggal ini. Penulisannya akan ubah menjadi date yang ini. Kemudian untuk debit dan kredit, penulisannya akan ditambahkan rupiah, pindah ke accounting, desimalnya 0, simbolnya yang rupiah, oke. Terus, untuk yang akun debit dan akun kredit ini, kita perlu untuk menambahkan data validasi. Gunanya data validasi ini tuh apa sih? Data validasi ini berguna eh, agar memudahkan kita dalam menulis nama-nama akun. Jadi, setelah kita blok, kita pindah ke data, data tools, data validasi. Yang allow ini kita pindah ke list. Kemudian untuk source-nya kita pindahkan ke COA. Dan yang COA gabungan ini kita blok. Berikan beberapa space, kemudian oke. Jadi kegunaan dari COA itu untuk ini, yaitu memudahkan kita dalam penulisan nama-nama akun dan nomor referensi di jurnal umum saat menggunakan Excel. Contohnya seperti ini. Pada akun debit, kita mau nambahin kas, tinggal ketik kas aja, nanti langsung keluar. Atau bisa dipilih dari sini, misalnya kita nambahin beban listrik seperti itu. Ya, sama juga dengan akun kreditnya, ini bisa langsung dipilih ataupun melalui penulisan kayak seperti eh, bank gitu. Oke, next karena tanggal udah, akun debit kredit udah, debit kreditnya udah. Sekarang di akunnya kita tambahkan rumus if. Rumus if ini kegunaannya apa sih? Rumus if sendiri bisa kita tulis seperti ini. Eh, Apabila akun debitnya sama dengan 0, maka jika dia 0 atau dia kosong, yang akan keluar di kolom akun ini yaitu akun kredit. Tapi apabila dia tidak 0, maka yang keluar adalah bagian akun debit.
Contohnya seperti ini. Apabila akun debitnya adalah kas, maka yang keluar di bagian kolom akun, yang kolom ini adalah kas. Sedangkan apabila eh, di bagian akun kreditnya yang kita tambahkan kas, maka eh, di akun kreditnya kita tambahkan bank, maka yang keluar adalah bank. Karena yang ininya kosong. Seperti itu. Untuk ini, bagian akun kita akan tarik sampai ke bawah. Berikan jeda beberapa. Seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan mulai mengerjakan soal. Di sini sudah ada soal yang eh, bisa kita kerjakan. Pertama adalah surat pernyataan penyetoran modal. Surat pernyataan penyetoran modal ini dilakukan pada tanggal 2 Oktober oleh Andi Harto yang menyetorkan modal sebesar 50 juta rupiah dan dilakukan secara tunai. Oke, berarti yang kita bisa tambahkan di sini adalah nomor satu, tanggalnya yaitu 2 Oktober. Untuk di akun debitnya, karena yang bertambahnya adalah kas, jadi yang kita tulis di akun debit adalah kas. Sedangkan di akun kreditnya yang kita tambahkan adalah modal. Seperti itu. Kemudian di debit kreditnya bisa ditambahkan eh, 50 juta sesuai dengan yang disetorkan oleh si Andi Harto. Untuk keterangannya sendiri bisa kita tambahkan penyetoran modal oleh Andi Harto 50 juta. Oke, seperti itu. Ini kita tambahkan lagi space-nya. Next, kita lanjut ke nomor 2. Karena nomor satunya udah, kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ini terdapat invoice. Invoice dari PT Tumoro kepada CV2 Putra di tanggal 4 Oktober perihal penagihan pemakaian jasa printing banner yang belum dibayar. Maka di nomor sini kita tambahkan nomor 2. Kemudian untuk tanggalnya, di sini tertulis tanggal 4 Oktober. Kita tulis tanggalnya dulu. Nah, untuk di akun debitnya, kita akan menambahkan piutang. Sedangkan di akun kreditnya, kita akan menambahkan pendapatan jasa. Kenapa akun kreditnya yang pendapatan jasa, sedangkan akun debitnya piutang? Karena piutang sendiri berada di aset dan untuk aset sendiri karena piutang ini belum dibayarkan, jadi piutangnya tuh menambah di aset karena kita belum dibayar. Ya, seperti itu. Kemudian debit kreditnya sesuai totalnya di situ adalah 340.000. Nah, sebelumnya saya akan nge-bold bagian judulnya ini dulu. Oke. Untuk keterangannya sendiri bisa ditulis penagihan jasa printing kepada CV 2 Putra. Seperti itu. Ctrl C, Ctrl V. Oke. Next, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 3. Untuk nomor 3 sendiri, di sini ditulis bahwa ada surat jalan dan juga invoice. Surat jalan dan invoice diberikan saat kita belum membayar, artinya kita belum membayar eh, ataupun dibayar. Jadi di sini ditulis bahwa surat jalan ini dari CV Ada Apa Aja atau A3 kepada PT Tumoro pada tanggal 5 Oktober karena telah membeli mesin printer, kertas, dan tinta printer. Maka bisa kita tulis di sini bahwa di tanggal 5 Oktober
5 Oktober. Untuk akun debitnya sendiri adalah karena kita belum bayar dan yang bertambah adalah perlengkapan dan juga peralatan, maka yang di akun debit kita tambahkan akun perlengkapan dan peralatan. Kemudian, karena akun perlengkapan dan peralatan terpisah, jadi kita juga memisahkan perlengkapan dan peralatan walau belinya barengan. Dan eh, di bawahnya juga kita tambahkan lagi akun kreditnya, yaitu hutang usaha. Karena kita masih belum bayar perlengkapan dan peralatan tersebut. Untuk perlengkapannya yaitu 200, jumlahnya 200.000. Untuk peralatannya 10 juta. Dan total dari utang usahanya kita adalah 10.200.000. Oke. Di sini kita tambahkan keterangan pembelian kertas dan tinta, pembelian mesin, pembelian mesin, kertas, tinta, dan tinta secara kredit. Kenapa secara kredit? Artinya kita belum membayar atau menjadi utang dari eh, pembelian tersebut. Next, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3, nomor 4. Soal nomor 4, di sini kita diberikan kwitansi pembayaran pada tanggal 6 Oktober, jumlahnya 10.200.000, artinya kita membayar hutang usaha kita kepada CV ada apa aja dari PT Tumoro. Oke, berarti kita tambahkan nomor 4, kemudian tanggal 6 Oktober. Pada tanggal 6 Oktober, yang dilakukan adalah kita mengeluarkan uang, artinya kasnya berkurang, eh, artinya hutangnya berkurang, dan juga di akun kreditnya kasnya yang berkurang. Untuk debit kreditnya kita tambahkan 10.200.000. Untuk keterangannya kita tulis eh, pelunasan hutang usaha kepada CVA3. Oke. Next, pada untuk nomor 5, di sini kita diberikan kwitansi pembayaran dan juga bukti transfer. Untuk kwitansi pembayarannya sendiri, di sini ditulis kita terima dari CV2 Putra sebesar 340.000 pada tanggal 7 Oktober. Berarti kita tambahkan dulu tanggalnya 7 Oktober. Untuk akun debitnya, eh, karena kita mendapatkan uang melalui transfer, maka yang bertambah adalah uang di bank. Dan untuk akun kreditnya, kita tambahkan piutang. Karena ini merupakan piutang yang dibayar sebesar 340.000. Di sini kita tulis keterangannya pelunasan piutang oleh CV2 Putra. Sip. Next kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 6. Di nomor 6 kita diberikan surat dari asuransi terbang bersama. Kepada PT Tumoro, keterangan asuransi yang dibayarkan secara tunai, jenis asuransinya untuk 1 tahun, harganya 1 juta,
keterangannya lunas dan dibayarkan pada tanggal 13 Oktober. Artinya ini merupakan asuransi yang dibayar di muka, karena asuransi ini ditujukan untuk 1 tahun ke depan. Pertama kita tulis dulu tanggalnya, tanggal 13 Oktober. Akun debitnya yaitu asuransi dibayar di muka. Untuk akun kreditnya, karena kita pembayarannya secara tunai, maka kasnya akan berkurang. Asuransi dibayar di muka sebesar 1 juta. Dan keterangannya adalah pembayaran asuransi untuk 1 tahun ke depan. Selanjutnya nomor 7. Di nomor 7 kita diberikan kwitansi pembayaran dan juga bukti transfer dari Anthony kepada PT Tumoro mengenai pembayaran jasa printing baliho. Sebelumnya kita tidak diberikan invoice maupun surat jalan. Eh, Kita tidak diberikan invoice karena ini adalah jasa. Kita tidak diberikan invoice atau kita tidak mengeluarkan invoice, tetapi kita mendapat bayaran. Artinya kita mendapatkan pendapatan yang dibayar di muka. Pada tanggal 18 Oktober, untuk akun debitnya akan ditambahkan. Untuk akun debitnya, kita mendapatkan uang di dalam bank. Jadi kita menambahkan bank. Sedangkan untuk akun kreditnya, kita tulis pendapatan diterima di muka. Karena kita mendapatkan eh, pendapatan sebelum kita melakukan jasa tersebut. Di debitnya kita tulis sebesar 550.000 dan di keterangannya ditambahkan pendapatan terima di muka dari Anthony. Oke, next nomor 8. Untuk nomor 8 sendiri, di sini kita diberikan tanda terima pembelian listrik sebesar 255.000 pada tanggal 25 Oktober. Kita tulis dulu tanggalnya, 25 Oktober. Kemudian di akun debitnya, kita tambahkan beban listrik. Di akun kreditnya, kita tambahkan kas. Kenapa tidak kas yang di bagian debit? Karena kasnya yang berkurang, sedangkan beban listriknya kita bertambah. Seperti itu. Beban listriknya adalah sebesar 255.000. Oke. Untuk keterangannya, beban listrik bulan Oktober. Seperti itu. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 9. Di sini kita diberikan slip gaji dari karyawan di PT Tumoro. Ada Ana, Nita, dan Ruth. Masing-masing mendapatkan 1.500.000. Maka kita, karena jumlahnya sama, kita jadikan 1. Dan pembayarannya ini di tanggal 29. Berarti kita tulis tanggalnya 29 Oktober. Akun debitnya yaitu beban gaji. Sedangkan kreditnya itu kas. Karena kita membayar karyawan secara tunai. Beban gajinya 1,5 dikali 3 adalah 4.500.000. Beban gaji untuk 3 karyawan. Keterangannya kita tulis seperti itu.
Dan lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 10. Dan nomor terakhir, nomor 10. Untuk nomor 10 sendiri, yaitu pembagian dividen kepada Timas pada tanggal 30 Oktober. Kita tulis dulu tanggalnya, 30 Oktober. Itu. Kemudian di akun debitnya, kita tambahkan dividen. Sedangkan di akun kreditnya, karena ini dalam bentuk bukti transfer, berarti kita mengeluarkan uang dari bank. Artinya yang ditaruh di akun kredit adalah bank. Jumlahnya adalah 750.000. Pembagian dividen kepada Dimas. Oke, jadi ini merupakan penulisan jurnal umum, di mana dalam meru- jurnal umum merupakan tempat untuk mencatat transaksi keuangan secara kronologis, yang artinya urut dari awal bulan, dari tanggal 2, 4, 5, 6, dan seterusnya hingga akhir bulan. Kemudian terdapat juga akun debit dan akun kredit yang apabila dijumlahkan, maka hasilnya bisa sama. Untuk membuktikan, kita bisa langsung coba aja dengan menggunakan rumus sum di blok dari awal, dari atas sampai bawah, sama juga untuk yang kredit. Untuk yang kredit yang ini, dan untuk yang debit yang ini. Totalnya sama, seperti itu. Oke, tujuan dari pembuatan jurnal umum sendiri adalah agar setiap transaksi itu bisa memiliki bukti yang tertulis dengan rapi dan lengkap. Kemudian kita lanjut ke buku besar. Untuk buku besar sendiri, kita akan menambahkan pivot table. Pivot table itu di bagian insert, kemudian klik pivot table from table and range. Table and range-nya ini kita bisa pindah ke jurnal umum, dan kita akan blok nomor, tanggal, sampai akun, dan berikan beberapa jarak. Seperti ini, klik OK. Untuk di pivot table sendiri, eh, kita bisa memilih apa aja yang mau ditampilkan. Untuk nomor nggak perlu, tanggal kita perlu, kemudian akun debit, akun kredit nggak perlu, tapi kita perlu debit dan juga kredit. Kemudian kita juga perlu keterangan dan juga akun. Seperti ini. Nah, akun itu kita perlu pisah karena buku besar sendiri tujuannya adalah untuk memisahkan antara masing-masing akun. Jadi, di bagian rows-nya, akunnya akan kita pindah ke filter, seperti ini. Dan kita bisa milih di bagian akun ini mau melihat yang mana. Misalnya yang kas, terus kita klik OK, seperti ini. Nah, untuk memudahkan kita dalam membaca buku besar ini, kita bisa pindah ke bagian desain. Di desain ini kita bisa ganti warna, misal hijau, abu, atau orange, seperti itu. Yang akan menggunakan abu. Dan kita ubah subtitlesnya menjadi do not show subtitles. Terus report layoutnya kita pindah ke tabular. Bisa juga untuk compact atau outline. Cuman untuk tabular lebih mudah dibaca, jadi saya menggunakan tabular. Kemudian karena ini hanya tertulis sum of debit dan sum of credit, kita perlu menambahkan field item and sets di calculated file fieldnya, yaitu debit dengan formula if buka kurung debit lebih besar dari kredit, maka debit kurang kredit
Jika tidak, maka sama dengan nol. Terus kita enter, maka akan keluar sum of debt-nya. Hal yang sama juga kita lakukan untuk yang kredit, tapi kebalikannya. Kalau misalnya tadi yang debit lebih besar dari kredit, maka kalau yang dikredit adalah kredit lebih besar. Jangan lupa if kredit lebih besar dari debit, maka kredit dikurangi debit apabila tidak sama dengan nol. Berarti itu. Sum of debit ini kita ganti dengan debit, ini kredit, ini saldo debit, dan ini saldo kredit. Oke, kemudian eh, yang saldo debit atau saldo kredit bisa kita hilangkan tulisannya, bisa juga tidak, karena yang kita butuhkan hanyalah bagian akhir ini aja. Jadi saldo debit dan kredit ini maksudnya apa sih? Eh, Debit dikurangi kredit akan keluar hasilnya. Jadi kayak saldo debit dan saldo kredit adalah selisih dari debit dan kreditnya. Misal, sebagai bukti kita coba ini dikurangi ini. Nah, ini totalnya adalah sama karena dia merupakan saldo atau selisih dari debit dan kredit. Untuk tabel pivot ini, kita bisa juga untuk mengecek yang lainnya, seperti bank atau asuransi, seperti itu. Jadi, tujuan dari buku besar ini adalah untuk menunjukkan penulisan atau pemasukan pengeluaran dari masing-masing akun. Nah, buku besar itu bisa kita jabarin seperti ini. Eh, eh, nah, kita kontrol C, terus kita kontrol V. Jadi dia akan keluar, misal kita ganti ke bank. Nah, penulisannya tuh lebih bagus, dia horizontal, dia ke samping daripada ke bawah. Karena apabila ke bawah, bisa aja itu mengganggu penulisan di atasnya atau di bawahnya, seperti itu. Tapi untuk mempercepat waktu, maka saya akan pindahkan ke bagian bawah aja. Ini diganti piutang, terus ini diganti kelengkapan, ini diganti asuransi, ini peralatan, utang, pendapatan, modal, dividen, dan jasa. Oh, pendapatan jasa udah, ban listrik, dan juga ban gaji. Oke, jadi ada banyak akun, ini yang disebut dengan buku besar. Nah, kegunaan dari buku besar ini apa sih? Buku besar sendiri adalah tempat untuk memindahkan semua transaksi dari jurnal umum ini ke masing-masing akun. Jadi ada akun kas, ada akun piutang,
bank, perlengkapan, peralatan, asuransi dibayar di muka, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk melihat saldo akhir dari tiap akun setelah semua akun itu dicatat. Yang dimaksud adalah bagian yang ini, yang tadi sudah eh, nah, hasil akhir dari ininya tuh apa sih? Misalnya kalau kas ini dia ada di saldo debit, terus kemudian eh, ada juga yang di saldo kredit, ada juga yang di saldo debit seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke neraca saldo. Untuk neraca saldo sendiri dari buku besar ini bisa kita copy, kita akan pindahkan ke bagian ujung, kita ganti namanya jadi neraca. Oke, di neraca saldo ini kita hanya membutuhkan satu tabel ini aja. Jadi yang lainnya kita bisa hapus. Memudahkan ini kita delete aja. Oke. Nah, gimana sih caranya untuk membuat neraca saldo dengan cepat? Pertama kita klik dulu tabelnya, kita pindah ke pivot table analyze. Kita lihat yang sorry, field list ini. Nah, di field list ini kita bisa mengurangi pilihan ini. Debit, kredit itu nggak perlu, kita hanya perlu saldonya. Keterangan juga kita nggak perlu. Kemudian tanggal juga kita nggak perlu. Kita hanya memerlukan akun debit dan kredit. Tapi yang akun ini kita juga pindahkan ke bagian lain, yaitu di bagian rows. Nah, akan terlihat seperti ini. Akan terlihat seperti ini. Untuk memperbagus, saya akan ubah ini penulisannya jadi menggunakan rupiah. Oke. Nah, kan ini ada kayak yang nol ini kan. Nol minus strap-strap gitu. Nah, ini bisa kita hilangin dengan kita klik yang nol, klik OK. Nah, untuk grand totalsnya ini, kalau dalam pivot, itu kita tidak bisa melihat saldo debitnya berapa atau saldo kredit totalnya berapa. Nah, caranya adalah di bagian desain, grand totalsnya kita off-kan yang rows dan columns. Kemudian kita tambahkan manual total dengan rumus sum, buka kurung, terus di blok. Hal yang sama juga kita lakukan di saldo kredit. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa saldo debit dan saldo kreditnya itu balance. Seperti itu. Neraca saldo sendiri juga memiliki fungsinya sendiri. Neraca saldo itu berisi daftar saldo semua akun di buku besar. Yang ini misalnya 34 juta, terus ada juga yang 140.000 seperti itu. Itu akan masuk di dalam neraca saldo dan jumlah sisi debit dan kredit itu harus seimbang, yaitu kalau dilihat dari sini 58,90 sama dengan yang di sebelah kredit 58,90. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pencatatan itu sudah benar sebelum membuat laporan keuangan. Itu saja, sekian dari saya. Terima kasih.